Fobia adalah perasaan takut berlebihan yang dirasakan seseorang terhadap situasi, tempat atau objek tertentu. Ketakutan berlebihan ini tidak jarang menyebabkan depresi, kecemasan, dan kepanikan yang parah. Kebanyakan pengidap fobia tahu bahwa ketakutannya tidak beralasan atau tidak rasional, tapi mereka tidak bisa mengendalikannya dan lebih memilih menghindari objek atau situasi dan tempat yang ditakuti. Sebagai contoh, takut akan ketinggian, takut akan kedalaman laut, takut digigit hewan, takut dengan benda atau dengan bentuk yang aneh dan sebagainya. Kondisi inilah yang membedakan fobia dengan ketakutan biasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami jenis kompleks fobia, seperti adanya kombinasi dari pengalaman hidup, perkembangan otak, dan juga masalah genetika. Tidak hanya itu, kesehatan mental seseorang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami fobia. Ketakutan fobia merupakan kondisi keterbatasan karena dorongan kecemasan dan ketakutan akan sesuatu. Fobia bisa dikatakan dapat menghambat orang yang mengidapnya. Fobia dapat membatasi keberadaan ruang gerak seseorang melalui rasa cemas dan rasa takut. Beberapa jenis fobia yang paling umum. Secara umum, fobia dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: yang pertama adalah fobia sosial. Fobia sosial, atau disebut juga dengan gangguan kecemasan sosial, merupakan rasa takut berlebihan yang menetap ketika berada dalam situasi sosial. Misalnya, ketika akan bertemu dengan orang baru, berbicara di depan orang banyak, bahkan berbelanja. Orang dengan fobia sosial seringkali merasa cemas secara berlebihan dan merasa takut dihina atau dipermalukan oleh orang lain, sehingga membuatnya menghindari situasi sosial. Fobia sosial umumnya disebabkan oleh adanya pengalaman sosial yang kurang menyenangkan, sifat pemalu, atau trauma psikologis di masa kanak-kanak. Yang kedua, fobia agorafobia. Agorafobia adalah jenis fobia yang menyebabkan penderitanya menghindari tempat dan situasi tertentu yang bisa membuat dirinya takut, panik, dan tak berdaya. Penderita agorafobia biasanya akan takut meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, takut terhadap tempat yang membuatnya sulit lari atau menyelamatkan diri, seperti di dalam lift atau mobil, takut jika melihat atau berada dalam hutan, takut akan kedalaman laut, takut jika berada sendirian di tengah keramaian serta takut dalam berbagai hal lainnya. Dalam kondisi yang sudah parah, agorafobia bisa sampai membuat penderitanya memilih untuk berada di rumah saja karena merasa aman. Yang ketiga, fobia spesifik. Fobia spesifik merupakan ketakutan luar biasa dan menetap terhadap suatu benda, hewan, situasi, atau aktivitas tertentu. Ini adalah beberapa contoh jenis fobia spesifik. Hemofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada darah. Selanjutnya, arachnofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada laba-laba. Lalu, anatidaefobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada bebek. Kemudian, alektorophobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada ayam. Lalu ada opidiophobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada ular. Selanjutnya ada klaustrofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada ruang tertutup atau sempit. Kemudian ada glossofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan untuk berbicara di depan orang banyak. Selanjutnya, sinafobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada anjing. Kemudian ada akrophobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada ketinggian. Dan yang terakhir adalah nyctophobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada malam atau gelap. Fobia gelap ini perlu kita ketahui bersama-sama, apa saja tanda dan gejala fobia. Fobia dapat menimbulkan gejala fisik dan mental akibat ketakutan berlebihan yang terjadi. Selain rasa takut dan cemas yang berlebihan, seseorang berisiko lebih besar mengidap fobia jika ada riwayat orang tua dengan gangguan kecemasan. Faktor resiko lainnya adalah usia, status sosial ekonomi, dan jenis kelamin.
Gejala fobia yang paling umum adalah serangan panik yang ditandai dengan jantung berdebar atau berdetak kencang, pusing atau sakit kepala, leher terasa tercekik, sesak napas, sulit berbicara dengan jelas, mulut kering, sakit perut, mual, tekanan darah tinggi, sensasi ingin selalu buang air kecil, bingung, badan gemetar dan keluar keringat, nyeri dada, sesak napas, menangis, dan lain-lain. Sekian dulu informasi dari Nyonya Mimin. Simak video selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara untuk mencegah dan mengatasi fobia seperti yang Nyonya Mimin paparkan di atas. Jangan lupa subscribe dan support channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih sudah menyimak video Nyonya Mimin sampai selesai. Semoga bermanfaat. Khususnya kepada kalian yang mengidap salah satu fobia yang Nyonya Mimin paparkan di atas, semoga menjadi pencerahan untuk kalian yang belum menyadari atau mengetahui tentang apa yang ada di dalam diri kalian. Sampai jumpa.